Sidang kasus korupsi pertambangan batubara di Bengkulu kembali digelar di Pengadilan Negeri Bengkulu pada Senin pagi dengan agenda keterangan saksi. CPU Kejati Bengkulu menghadirkan 12 orang saksi mulai dari Kementerian ESDM, Sukavindo Bengkulu, dan keluarga Baby Husi untuk mengungkap manipulasi surat-surat oleh para terdakwa. Dari keterangan saksi terungkap jika PT RSM mengajukan rencana kerja anggaran dan biaya atau RKAB produksi batubara secara online melalui e-RKAB dan mengajukan secara manual. Pengajuan manual dilakukan setelah pengajuan online tidak lolos, lantaran terdapat penolakan karena masih ada temuan pada aspek teknik dan lingkungan. Dan salah satu mengaku saat menerima berkas RKAB PT RSM sudah ada tanda tangan terdakwa Sunindio yang saat itu menjabat Kepala Inspektur Tambang. Dan karena sudah ada tanda tangan Sunindio, saksi beranggapan berkas RKAB PT RSM sudah lengkap. Jaksa juga menanyakan pada saksi Katisna terkait apakah dua perusahaan boleh saling tukar batu bara. Saksi menjawab tidak diperbolehkan. Alasannya setiap perusahaan punya wilayah tambang berbeda. Selain itu ada juga kaitannya dengan nilai GAR. Setiap wilayah tambang kemungkinan besar berbeda nilai GAR-nya. Kemudian ada juga yang mengaku tahu ada pengajuan manual saat diperiksa jaksa. Saksi lain terutama dari Kementerian ESDM mengaku menyetujui RKAB karena sudah ada tanda tangan Sunindio. Penasihat hukum Baby dan Sakya Husi Yakub Putra Hasibuan mengatakan Baby Husi dan Sakya Husi tidak punya tanggung jawab mengurus RKAB karena dalam perkara ini mereka selaku kontraktor terkait dengan RKAB sebenarnya semuanya sudah sesuai aturan meski dalam pengajuannya dilakukan secara online dan manual. Mas itu termasuk RKAB ternyata semuanya lengkap ada. Walaupun memang tadi dia mengatakan ada yang dilakukan secara manual karena IKB-nya sebagai RKAB sudah bermasalah dan sebagainya. Tapi apapun itu sesuai dengan prosedur yang ada. Yang pertama, jadi kami juga cukup surprise juga sedikit, namun puas juga bahwa ternyata walaupun kami sebenarnya tidak ada andil di situ karena kami sebenarnya Pak Baby adalah kontraktor, jadi tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan atau mengurus RKAB karena itu tanggung jawab RSM. Tapi kami juga cukup puas lah mendengar itu yang pertama. Yang kedua, bahwa harus ada pemisahan tanggung jawab di sini. Pak Baby itu adalah kontraktor di RSM. Dia bukan pemilik ataupun yang mengendalikan RSM sama sekali. Jadi tanggung jawab RKAB atau apapun itu semua perizinan itu ada di RSM. Jadi itulah yang hari Muhammad Angga BTV melaporkan.